Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pecinta ilmu syar'i, semoga diberikan berkah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, kita melanjutkan kajian kita, masih bab yang pertama, pasal yang kedua. Kelanjutan pasal kedua ini adalah tentang perincian dalil-dalil tentang beriman kepada rububiyah Allah Azza wa Jalla. Di kitab ini ada 4 macam pembagian dalil tentang rububiyahnya Allah terhadap segala sesuatu. Pertama, keesaan Allah di dalam menciptakan segala sesuatu. Bagaimana pendalamannya? Esanya Allah dalam menciptakan segala sesuatu. Wajib kita maklumi bahwa tidak ada yang mampu melakukan penciptaan itu, dan tidak pernah diklaim oleh seorang pun bahwa pencipta segala sesuatu itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Sekalipun sesuatu itu adalah makhluk yang sangat kecil, seperti sehelai rambut di tubuh manusia, atau di badan hewan, atau bulu kecil pada sayap burung, atau selembar daun pada ranting yang sangat kecil. Apalagi menciptakan suatu yang besar, yang amat besar, yang utuh atau yang hidup, atau planet yang besar, ataupun benda-benda langit yang luar biasa besarnya. Jadi, selaku mukmin yang benar-benar teruji imannya, hatinya hanya meyakini, ucapannya hanya mengatakan bahwa pencipta segala sesuatu, mulai hal yang terkecil, baik yang tampak ataupun yang tidak kelihatan, berupa mikroba-mikroba, berupa virus-virus, sampai yang terbesar sehingga mata tak mampu melihatnya, itu semuanya hanya Allah yang mampu menciptakannya. Makanya kita mengesahkan Allah dalam penciptaan. Dalilnya, 1, surat 7 Al-A'raf ayat 54. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha berkah, maha baik Allah itu Rabb semesta alam. Di ayat ini dalil tentang keesaan Allah dalam penciptaan. Yang kedua, surat As-Saffat, surat 37 ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang telah menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Jadi ada penegasan, hanya Allah lah yang menciptakanmu. Ingat Bapak Ibu, pencipta itu hanya Allah. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menciptakan. Makhluk paling-paling hanya bisa merubah zat yang sudah ada, dirubah menjadi zat
yang bentuk yang lain. Contoh, ini buku kertas. Lalu zat ini yang ada ini dibakar oleh manusia menjadi abu. Manusia bukan pencipta abu, tidak, tapi merubah zat dari kertas menjadi abu. Manusia bukan pencipta, tidak, tapi hanya merubah zat. Ini baju. Apakah manusia menciptakan baju? Tidak. Oh, kan pabrik itu yang bikin baju. Ingat, pabrik bukan menciptakan baju, tidak, tapi hanya merubah zat yang awalnya dari kapas menjadi benang, terus diolah, dicampur-campur, masuk pabrik, jadilah dia baju. Jadi merubah zat yang satu ke yang lain, itulah keilmuan manusia, itulah kepintaran manusia. Tapi menciptakan hanya Allah. Jangankan makhluk yang nyata, yang besar, yang kecil pun manusia nggak mampu menciptakan. Dan kita wajib mengimaninya. Ini namanya dalil tentang mengimani rububiyah Allah dalam hal penciptaan. Terus yang ketiga, surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat yang pertama. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Jelas Bapak Ibu, pencipta langit, pencipta bumi, yang mengadakan ini gelap ini terang hanya Allah. Jadi bisanya kita melihat ini bukan karena ada mata, tapi melihat ini karena ada cahaya. Cahaya itu Allah yang menciptakan. Melihat bukan dengan mata, betul, tapi bukan melihat karena mata, tapi melihat hanya karena Allah ciptakan cahaya. Kita gunakanlah mata ini untuk melihat. Jadi siang dan malam, terang dan gelap, itu semuanya hanya Allah yang mampu mengaturnya. Hanya Allah yang mampu menciptakannya. Dan kita wajib mengimani itu. Yang keempat, surat Ar-Rum. Surat 30 ayat yang ke-27. Wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi wa lahul matsalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan atau menghidupkannya kembali. Dan menghidupkan hamba itu adalah lebih mudah bagi Allah. Dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit ataupun di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini yang pertama ya. Kalau disimpulkan, ayat-ayat ini menjelaskan tentang keesaan Allah dalam menciptakan segala sesuatu. Ini bukti atas wujud dan rububiyahnya Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, keesaan Allah di dalam memberikan rezeki. Nah, ini makanya tadi saya katakan bahwa kajian ini sambungan atau pendalaman dari kajian pasal yang kedua yang kita jelaskan sebelumnya. Yang kedua tadi apa? Keesaan Allah di dalam memberikan rezeki. Kalau tadi esa dalam penciptaan, sekarang esa dalam memberikan rezeki. Tidak ada seekor hewan pun yang melata di bumi ini, atau berenang di dalam air, atau bersembunyi di semak-semak, melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya, atau Allah lah yang beri makannya, dan yang memberikan petunjuk untuk mengetahui bagaimana cara mendapatkan rezeki tersebut. Memberikan petunjuk bagaimana caranya untuk mendapatkan makanan dan minuman tersebut. Mulai dari seekor semut
yang merupakan hewan paling kecil hingga manusia yang merupakan makhluk yang besar, yang sempurna, yang maju, semuanya membutuhkan Allah untuk keberadaannya, pembentukannya, dan untuk makanan dan rezekinya. Allah Azza wa Jalla sematalah penciptanya, yang membentuknya, memberinya makanan dan minuman, serta rezeki. Nah, inilah ayat-ayat yang menjelaskan tentang Allah Esa dalam memberikan rezeki. Pertama, surat Abasa ayat 24 sampai ayat 31. Falyanzuril insanu ila tu'amih anna sababnal ma sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa inabaw wa qabba wa inabaw wa qabba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba. Nah, ini ayat menjelaskan tentang Allah Esa dalam memberikan rezeki. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan seperti rumput-rumputan. Kaum muslimin, kita coba lihat di dalam tanah. Ada yang namanya cacing. Cacing itu nggak punya akal. Akal nggak punya, tangan, kaki nggak punya. Tapi dia bisa bergerak, bisa kemana-mana. Tentu dengan petunjuk Allah. Dan bisa makan dan hidup, berkembang biak pula lagi. Semuanya adalah karena Allah memberikan rezeki kepada cacing itu. Cicak di dinding dilihat. Cicak dinding hanya hidup di dinding. Ya, di dinding hidupnya. Allah mengantarkan ke cicak itu makanan dengan cara terbanglah nyamuk atas perintah Allah ke dinding itu. Cicak menangkap. Masya Allah. Rapinya Allah memberikan rezeki kepada hambanya. Bapak Ibu punya toko. Ada 5 pedagang. 1 lokasi wilayah tempat dagangnya. Sama barang dagangannya. Sama harganya. Tapi sama hasilnya? Tidak. Ada pedagang yang murah rezekinya, banyak barangnya laku dan laris. Tapi ada pedagang yang gak laku sama sekali. Bagaimana itu? Ingat, orang beriman tidak kecewa sama hal ini. Orang beriman hanya berbuat yang terbaik, berusaha yang maksimal. Seperti Allah katakan surat 13 Ar-Ra'du ayat yang ke-11. Apa kata Allah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib kita kalau bukan kita merubahnya. Artinya manusia wajib berikhtiar. Manusia wajib berusaha untuk mendapatkan rezeki itu. Berusahalah. Bumi Allah luas. Nikmat Allah tercurah di bumi ini. Dari bumi keluar, dari langit turun untuk manusia, untuk makhluknya. Ayo, carilah. Berusahalah. Kewajiban kita hanya usaha, namun hasilnya Allah menentukan. Untuk itu, dapat banyak bersyukur. Alhamdulillah. Dapat sedikit, alhamdulillah, qanaah. Mencukupkan apa adanya. Kalau enggak dapat bagaimana? Atau yang sudah ada Allah ambil bagaimana? Istirja, sabar, kembalikan ke Allah. Bukankah Dia yang punya, yang mengambil? Ridhokan kepergiannya. Baca kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni musibati wa khlufli khairan minha.
Allahumma jurni fi musibati wa khlufli khairam minha. Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kembali ke Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesabaran, ya Allah, kalau ada menimpa kami. Berikanlah kami ketabahan, ya Allah, kalau ada yang luput dari kami, ya Allah. Tapi tolong, ya Allah, berikanlah ganti dengan penggantian yang berlipat ganda, ya Allah. Nah, ini orang beriman. Jadi orang beriman itu dia mengesahkan Allah dalam memberi rezeki. Terus yang kedua, surat 20, surat Toha ayat 53 sampai ayat 54. Wa anzala minas sama'i ma'a fa akhrajna bihi azwajam min nabatin syatta kulu war'au an'amakum. Dan dialah Allah menurunkan air hujan dari langit, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Makan dan gembalakanlah binatang-binatang ternakmu. Ingat, air hujan Allah turunkan dari langit ke bumi. Terus Allah hidupkan jenis tanaman, buah-buahan. Terus Allah matangkan buah-buahan di batangnya. Untuk itu, hai manusia, makanlah oleh kalian. Artinya, berusahalah untuk mendapatkannya. Makanlah kalau ada, carilah kalau enggak ada. Yang penting yakinilah Allah pemberi rezekimu. Yang ketiga, surat 15 Al-Hijr ayat yang ke-22. Fa'anzalna minas sama'i ma'an fa'asqaynakumuh wa ma antum lahu bikhazinin. Dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Ingat, menyimpan air itu Allah, menyimpan makanan, minuman itu Allah. Tugas kita mencarinya. Dapat, makanlah. Nggak dapat, terus cari sambil minta kepada yang punya. Dikasihnya banyak, bersyukurlah. Dikasih sedikit, qanaahlah. Belum dikasih, bersabarlah. Yang penting orang beriman tidak boleh stres dengan rezeki ini. Yang milik kita hanya yang telah kita makan. Yang milik kita yang telah kita pakai. Yang milik kita hanya yang telah kita infakkan, sedekahkan, wakafkan. Para pecinta ilmu, ingat ya, yang milik kita, yang mendamping kita ke surga nanti, ke akhirat nanti, hanya yang punya kita, yang telah kita infakkan, sedekahkan, wakafkan. Yang milik kita adalah yang telah kita makan. Milik kita yang telah kita pakai. Untuk itu, mari kita tauhidkan Allah. Jangan sampai kita sekutukan Allah dalam pemberi rezeki ini. Jangan paksa orang lain. Kita ambil hak mereka yang bukan hak kita. Jangan. Allah murka. Nanti Allah ambil dengan cara Allah. Berikutnya, surat Hud ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Dan tiada seekor binatang pun yang melata di bumi ini, termasuk tidak ada seorang makhluk pun yang hidup di bumi ini, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan dia mengetahui tempat berdiamnya rezeki itu dan tempat penyimpanannya. Inilah kaum muslimin yang kedua ya, mengesahkan Allah dalam hal pemberi rezeki. Hanya Allah lah yang memberikan rezeki kita. Kewajiban hanya usaha, ikhtiar yang maksimal, namun hasilnya tawakal kepada Allah. Pandai-pandai menyikapi hasil ini. Ayat ini menuntun kita untuk selalu bergantung ke Allah, meminta ke Allah,
dan lepaskan diri bergantung ke makhluk. Yang ketiga, poinnya adalah tentang kesaksian fitrah manusia yang bersih atas rububiyahnya dan pengakuan yang sangat jelas akan hal itu. Ya, di kitab ini dikatakan bahwa pengakuan para tokoh pemuka agama atau pengakuan tokoh kaum paganis penyembah berhala terhadap hal-hal yang tadi tentang kerububiahan Allah Azza wa Jalla atas makhluknya dan atas segala sesuatu. Di kitab ini menjelaskan tentang apakah manusia yang beriman atau manusia yang ingkar pun, yang menyembah berhala pun sebenarnya hati mereka fitrah, suci. Hati mereka meyakini sebenarnya Allah lah pemberi segala-galanya, Allah lah pengatur, Allah lah pencipta. Cuma nafsunya mengalahkan fitrahnya tadi. Ini kenyataan. Nafsu mereka lah, nafsu duniawinya lah, nafsu syahwatnya lah mengalahkan fitrahnya tadi. Sehingga mereka ingkar dan bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalil tentang ini surah Az-Zukhruf ayat yang ke-9. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawab semuanya diciptakan oleh Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Allah mengungkapkan di ayat ini, jangankan orang yang beriman, kita yang suka ngaji ini, orang kafir, orang yang menyembah Tuhan selain Allah saja, mereka meyakini Allah lah pencipta segala-galanya, Allah lah pemberi rezeki segala-galanya. Kenapa mereka akui? Karena di hati setiap manusia ada fitrah yang Allah ciptakan di hati mereka itu. Makanya sewaktu-waktu mereka kembali ke fitrahnya. Mereka bertaubat, masuk Islam mereka. Orang kafir semakin pintar mereka dengan agamanya, semakin cerdas mereka dengan agamanya, semakin paham dengan agamanya, semakin sadar agamanya salah. Dan dia bertaubat, masuk Islam. Sebaliknya, umat Islam semakin mendalami agamanya, semakin kuat imannya. Semakin paham agamanya, semakin mantap tauhidnya. Semakin kokoh dengan agamanya. Ingat, orang kafir semakin dalam sama agamanya, semakin sadar dia, semakin masuk Islam dia. Orang Islam semakin dalam agamanya, semakin meyakini Islam itu, semakin kuat keimanannya. Inilah beda kita dengan mereka. Terus, ya dua lagi. Surat yang ke-29 Al-Ankabut ayat 61. Allah menyatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang telah menundukkan matahari dan bulan, niscaya mereka menjawab Allah. Terakhir, surat Al-Mu'minun ayat 86 sampai 87. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim sayaqulun lillah. Katakanlah, siapakah Rob yang mempunyai langit dan bumi? Siapakah Rob yang mempunyai langit yang 7 dan Rob yang mempunyai arasy yang besar? Mereka jawab, kepunyaan Allah. Semua dalil mengatakan manusia itu Allah ciptakan sesuai fitrahnya, suci fitrahnya. Makanya kalau ada orang kafir, ya, orang kafir punya anak masih di bawah umur, belum berdosa, Allah masih anggap dia fitrah. Kalau dia mati, ke surga insya Allah. Kenapa?
matinya masih kondisi fitrah. Yang keempat, yang terakhir, ini kita wajib mengakui, mengimani keesaan Allah di dalam kepemilikan atas segala sesuatu. Otoritasnya yang absolut atas segala sesuatu dan pengelolaannya atas segala sesuatu adalah bukti atas rububiyahnya Allah. Yang keempat ini menjelaskan tentang keesaan Allah dalam kepemilikan. Jadi ada 4 ya. Tentang rububiyahnya Allah ada 4 cara mengimaninya. Yang pertama, Allah itu esa dalam penciptaan. Yang kedua, Allah esa dalam memberikan rezeki. Ketiga, Allah esa dalam memberikan fitrah suci ke dalam jiwa manusia. Sehingga walaupun nanti dia kafir dan beriman, tetap jiwanya fitrah suci. Ada saatnya dia kembali ke Allah. Terbukti ketika Fir'aun mau tenggelam, Fir'aun yang paling durhaka ke Allah, mau tenggelam di Laut Merah. Ketika itu Fir'aun mengaku, wa ana minal muslimin katanya. Saya orang Islam katanya. Cuma sayang, pengakuannya terlambat. Allah tolak keislaman Fir'aun itu. Itu tanda bahwa di hati Fir'aun ada uluhiyahnya Allah. Ada fitrahnya Allah. Ada jiwa yang suci. Yang keempat baru Allah esa dalam kepemilikan. Hanya Allah lah yang memiliki segala sesuatu. Surat 2 ayat 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah lah apapun di langit dan apapun di bumi ini. Kaum muslimin, kita nggak punya apa-apa. Kita nggak punya apa-apa. Ini rumahku, mobilku, uangku, istriku, anakku, suamiku, ya, apalagi emasku, itu bukan milik, tapi titipan Allah selama kita hidup. Itu titipan, pakailah. Tapi ingat, sewaktu-waktu yang punya akan mengambilnya. Siapa yang punya? Lillah. Hanya semuanya milik Allah. Untuk itu, mari kita sadar, tingkatkan iman tauhid kita hanya sama Allah. Berimanlah ke Allah, baik secara rububiyahnya atau uluhiyahnya. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita semakin mantap iman kita. Insya Allah nanti dilanjutkan beriman kepada uluhiyah lagi. Kepada rububiyah telah selesai. Untuk mempertajamnya silakan nanti kita diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.